Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan performa kinerja BRI terkini dan optimisme perseroan berkaitan dengan kebijakan ekonomi di era pemerintahan baru, saat ini kami sudah terhubung secara eksklusif bersama Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, Bapak Sunarso. Selamat siang Pak Sunarso, apa kabar? Selamat siang, Syarifah. Kabar saya baik. Semoga kita semua, termasuk pemirsa di seluruh Indonesia, di mana pun berada, juga dalam keadaan baik. Baik, terima kasih Pak Sunarso sudah bergabung kembali bersama kami dalam segmen Money Talks. Langsung saja Bapak, kita akan berbicara berkaitan dengan pencapaian kinerja kuartal ketiga di tahun 2024 untuk BRI secara grup seperti apa. Mungkin Anda bisa menjelaskan secara rinci, Pak Sunarso, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi boleh saya sampaikan bahwa tahun 2024 sesungguhnya tahun yang tidak mudah, jadi penuh tantangan, baik datang dari global maupun juga domestik. Namun demikian, alhamdulillah berkat dukungan dari semua stakeholder, BRI tetap bisa tumbuh secara positif dan bisa tercermin dari aset kita mencapai 1.961,9 triliun atau mampu tumbuh 5,9% secara tahunan, dan itu didominasi oleh kredit, ya, di mana kredit kita mencapai 1.353 triliun, artinya secara tahunan tumbuh 8,2%, dan juga porsi yang paling besar adalah masih UMKM, di mana porsi kredit UMKM mencapai 81,7% dari total kredit yang disalurkan oleh BRI. Dan artinya bahwa bank ini memang masih fokus dan kepada pembiayaan segmen UMKM. Kemudian demikian juga dana masyarakat yang bisa dihimpun itu masih tumbuh 5,6% menjadi 1.362 triliun rupiah. Dan kemudian didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account, saving account ataupun KASA, itu mencapai 64,2% dari total dana yang dihimpun oleh BRI. Dan kemudian dari sisi kecukupan likuiditas, kecukupan dana tersebut untuk mensupport pemberian kredit, maka itu dicerminkan oleh rasio yang kita sebut loan to deposit ratio itu 89,2%, artinya likuiditas kita masih aman dan cukup. Terutama sebenarnya kita masih harus menyalurkan kredit lebih lagi karena patokan saya sebenarnya LDR yang optimal itu antara 90 sampai 92%. Lebih tinggi dari itu nggak bagus karena berarti likuiditasnya kurang, tapi kemudian kalau lebih rendah di bawah, sebutlah di bawah 80%, ya saya pikir kita mesti harus mendorong kredit. Tapi LDR kita sih optimal, berada di 89,2%. Kemudian kecukupan modal, capital adequacy ratio 26,8%, ini yang sering saya sampaikan bahwa mungkin kira-kira sampai 1 tahun ke depan atau bahkan sampai 5 tahun ke depan BRI itu modalnya cukup untuk mensupport ambisi pertumbuhannya. Dan kemudian seluruh aset itu kita kelola dengan baik, dengan risk management yang prudent, maka kemudian kita berhasil menjaga rasio NPL kita sudah lebih baik daripada targetnya, karena targetnya 3%, tapi di kuartal 3 ini NPL kita 2,9%, ya, 2,9%, artinya sudah lebih baik daripada yang kita targetkan. Itu yang tadi saya katakan, dalam situasi yang tidak mudah, kita bisa mengelola balance sheet kita dengan baik. Demikian juga secara efisien yang dicerminkan oleh cost to income ratio kita 41,3%, itu artinya sangat efisien. Kemudian return on aset kita juga 3,06%, dan kemudian return on equity balance sheet masih bisa kita pertahankan di level 19,21%. Dan kemudian dari situ akhirnya ujung-ujungnya adalah mencetak laba berapa. Dan selama 9 bulan ini alhamdulillah BRI mencetak laba sebesar 45,4 triliun. Saya ulangi lagi, selama 9 bulan BRI mampu mencetak laba 45,4 triliun rupiah atau tumbuh 2,6% secara tahunan. Demikian, Syarifah. Baik, baik, Pak Sunarso tadi sangat impresif dan tadi juga seperti yang Anda sampaikan begitu bahwa salah satu faktor kunci yang mendorong kinerja BRI hingga kuartal ketiga 2024 yakni adalah keberhasilan perseroan dalam menurunkan rasio kredit bermasalah ataupun juga non-performing loan NPL begitu ya. Apa sebetulnya strategi utama yang diterapkan oleh BRI sejauh ini, Pak Sunarso? Baik, memang saya katakan sekali lagi, di tahun yang tidak mudah, sebenarnya kita tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola kualitas aset atau yang kita sebut kualitas kredit, menurunkan NPL, kemudian menurunkan cost of credit. Dan alhamdulillah kita bisa menurunkan NPL kita, tadi saya katakan,
bahwa tahun lalu di September tahun lalu itu NPL kita 3,07%, dan September tahun ini bisa berhasil kita tekan menjadi 2,9%. Demikian juga yang downgrade, artinya yang jatuh ke tingkat NPL, itu yang dari lancar menjadi kurang lancar, menjadi macet, itu juga sudah mulai menurun downgrade-nya. Di mana secara quarter to quarter dari Juni itu yang downgrade sudah turun 750 miliar, semula downgrade-nya itu 9,9 triliun, tetapi di September ini sudah menurun yang downgrade, ya, itu menjadi 9,2 triliun. Nah, untuk mencapai dua hal yang baik ini, menurunkan NPL, menurunkan tingkat downgrade, ini apa strateginya? Pertama adalah di front end, itu yang bagian pemasaran, itu kita tekankan untuk tetap menumbuhkan kredit tapi selektif. Dan kemudian kita perketat risk acceptance kriterianya dan juga proses underwriting-nya dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang lebih ketat gitu. Dan kemudian di mid end-nya yang jagain yang sudah masuk di dalam neraca BRI itu harus diapakan. Maka kita harus menjaga kualitas kreditnya dengan cara memperkuat monitoring, meningkatkan risk awareness, dan secara periodik kita lakukan stress testing untuk tahu kira-kira gejolak portofolio kita ini kira-kira mengarah kemana. Kalau mau memburuk, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kalau memang membaik, bisa kita lanjutkan untuk tumbuh. Dan kemudian yang penting juga di back end. Ya, di back end ini berarti bagian yang kalau sudah nggak bisa diselamatkan bagaimana? Kalau sudah nggak bisa dijaga, tetap jatuh, diapakan? Itu di back end yang ngurusi. Ya, itu maka kemudian kita lakukan restrukturisasi, bahkan kadang-kadang cenderung lebih ke preemptif gitu ya. Jadi kemudian kita lakukan early restrukturisasi gitu. Terus kemudian kalau yang sudah direstrukturisasi nggak bisa, maka kita percepat, kita akselerasi untuk recovery. Perlu saya tegaskan karena bisnis model di mikro terutama itu memang begitu. Jadi di bagian depan yang tadi saya katakan front end memang harus agresif mencari muatan gitu. Dan kemudian muatan itu dipilah di dalam. Ada yang bisa ditahan dalam keadaan sehat gitu, dan itu tugasnya mid end. Tapi kemudian kalau yang nggak sehat dilempar ke belakang di bagian back end. Dan back end itu memang biasa melakukan restrukturisasi kalau masih bisa punya harapan. Dan kalau sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ya di write off. Dan kemudian di write off setelah itu ditagih tetap. Dan kemudian itu yang kita jadikan pendapatan dari recovery. Karena sebenarnya itu uang kita yang sudah kita cadangkan dan kita tarik balik, makanya dalam bentuk pendapatan dari recovery. Bisnis model ini yang perlu dipahami oleh semua stakeholder. Memang di mikro seperti itu, gitu. Demikian. Baik, Pak Narso, itu tadi strategi yang dilakukan begitu oleh BRI tadi untuk upaya menjaga NPL tetap baik begitu ya, strategi-strategi sudah disampaikan begitu ya, keberhasilan perseroan dalam menurunkan rasio kredit bermasalah. Tapi ketika kita berbicara mungkin berkaitan dengan faktor-faktor lain seperti misalnya yang terbaru adalah rencana pemerintah begitu berkaitan dengan ketentuan potensi penghapusan utang 6 juta petani dan juga nelayan. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin dampak bagi BRI ke depannya seperti apa? Sesungguhnya kebijakan hapus tagih ini sudah diatur di dalam Undang-Undang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Ya. Namun memang saat ini kami ini semua terutama di Himbara ya gitu, karena ini kalau di bank swasta bank swasta udah nggak membutuhkan sebenarnya kebijakan hapus tagih karena mereka sudah melakukan itu dari dulu gitu ya. Jadi di Bank Himbara yang bisa kita lakukan sampai hari ini adalah memang hapus buku. Ya. Hapus buku sudah kita lakukan, tapi kemudian tidak hapus tagih. Artinya apa? Nama-nama orang yang dihapus buku itu masih tercantum sebagai penunggak kredit macet. Ya, itu sebenarnya. Maka kebijakan ini kami tunggu-tunggu supaya kita bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh bank swasta. Nah sekarang sudah diatur dalam undang-undangnya di P2SK, tetapi kita butuh ketentuan operasionalisasi dari undang-undang ini. Saya tidak tahu nanti bentuknya apa, apakah PP, apakah Perpres, ya itu yang kita tunggu. Sebenarnya apa yang paling kita tunggu? Adalah penetapan kriteria, kredit macet yang seperti apa, dan dalam jumlah berapa, dan sudah macet dihapus buku dari bank berapa lama yang boleh dihapus buku. Hal ini penting, penetapan kriteria ini, agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard.
Jangan sampai nanti orang-orang yang lancar minta dimacetkan kemudian dihapus lagi. Itu namanya moral hazard gitu. Itu yang dijaga, jangan seperti itu karena rusak nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak kalau sampai terjadi moral hazard gitu. Nah, sekarang dampak terhadap BRI. Sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI telah mengkalkulasi dampaknya dan oleh karena itu dalam kalkulasi ini nanti dikaitkan dengan perencanaan keuangan BRI untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian kita juga mesti menyadari bahwa tujuan hapus tagih sebenarnya adalah untuk pemutihan daripada daftar hitam, ya, agar nasabah, terutama UMKM, masih memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan karena namanya diputihkan, sehingga bisa melanjutkan usahanya. Hal ini bagi BRI terutama, ini menjadi peluang pertumbuhan baru, peluang pertumbuhan bisnis yang baru. Karena orang-orang yang tadinya sudah nggak bisa ngasih kredit, padahal sebenarnya masih bisa usaha, tapi namanya masih belum diputihkan dan itu tidak boleh memang dikasih kredit gitu. Nah, sekarang dengan diputihkan akan menjadi potensi pertumbuhan baru yang sehat tentunya. Dan mudah-mudahan yang sudah pernah macet itu kapok dan kemudian tidak mau macet lagi dan kemudian mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa di luar kontrol ataupun force major dan lain-lain. Saya kira itu yang paling penting, yang harus kita jaga. Baik.